Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan mengaku tidak mewawancarai Ibu selaku staf pelayanan di Museum Pers Nasional di Surakarta ini. Yang benar itu Monumen Pers Nasional atau Museum Pers Nasional gitu, untuk nama tempat ini. Nah, untuk nama tempat ini sendiri masih banyak orang yang sebenarnya masih salah menyebut ya. Tapi nama sesungguhnya adalah Monumen Pers Nasional, bukan Museum Pers Nasional. Monumen Pers Nasional ini didirikan sejak kapan, Geng? Nah, untuk Monumen Pers Nasional ini sendiri didirikan itu sejak tanggal 9 Februari tahun 1978. Tujuan dari pendirian ini apa? Tujuan dari pendirian Monumen Pers Nasional itu sendiri selain kita menyimpan benda-benda yang bersejarah dan berkaitan dengan sejarah pers di Indonesia, mulai dari mesin ketik, lalu seperti ada yang di belakang itu sekarang ada alat pemancar radio yang dulu dipakai oleh angkasawan dari Radio Republik Indonesia yang sempat disembunyikan di lereng Gunung Lawu. Kita juga punya tugas dan fungsi yang satu yang jarang diketahui orang tapi sebenarnya penting, itu adalah mendokumentasikan bukti terbit media cetak yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian monumen ini. Nah, untuk tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian monumen ini itu ada Bapak Presiden Soekarto yang dulu selaku sebagai Presiden kedua Indonesia, beliau meresmikan tempat ini. Lalu ada juga Bapak Harmoko, beliau adalah Menteri Penerangan pada saat Bapak Presiden Soekarto menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga pastinya ada kawan-kawan dari Persatuan Wartawan Indonesia yang waktu itu pernah pertama kali mengadakan kongres di tempat ini, ya, makanya tempat ini sekarang menjadi Monumen Pers Nasional juga berkat mereka juga. Terus museum ini berisi apa saja? Museum ini berisi apa saja? Isi dari Monumen Pers Nasional ini sendiri, kami menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan pers di Indonesia dan juga peninggalan tokoh-tokoh pers yang ada di Indonesia seperti mesin ketik, lalu ada juga kamera, lalu ada juga beberapa koleksi baju-baju wartawan dan bahkan perlengkapan-perlengkapan yang dulu sempat dipakai pada saat jurnalis-jurnalis tersebut masih bertugas. Katanya ada koran yang lebih tua dari Indonesia. Ada. Kalau di Monumen Pers Nasional sendiri kita punya koleksi surat kabar yang paling tua itu ada dari tahun 1857. Namanya adalah Surabaya News and Advertising yang sampai hari ini deh itu bukan cuma ada yang bisa lihat fotonya aja, tapi bentuk fisiknya masih bisa dilihat sendiri. Nah, kalau untuk majalah itu kita punya majalah Cahaya Hindia. Usianya lebih tua dari Indonesia karena dia dari tahun 1913. Lebih tua kan? Terus cara merawat kertas dua koran majalah yang sudah tua lama agar tidak dimakan rayap untuk kertas bagaimana? Kalau untuk merawat surat kabar dan juga majalah yang kita tahu dari bahan kertas itu biasanya kita menggunakan bahan-bahan alami seperti merica, lalu ada bunga lawang dan juga cengkeh. Nah, di sini kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia karena bahan-bahan kimia itu juga bisa merusak koleksi dan juga kasihan teman-teman atau petugas-petugas yang sedang yang tentunya merawat mereka juga. Seperti kalau kita menggunakan kapur barus bisa terhirup, itu bisa mengakibatkan gangguan pernafasan. Peran pers nasional di masa perjuangan kemerdekaan itu apa ya? Peran pers nasional dalam perjuangan kemerdekaan itu sangat banyak dan sangat besar. Tentunya baik dari awal saat kita masih berjuang, masih semangatnya kedaerahan dan juga ada beberapa organisasi nasional, itu juga memang mereka tokoh-tokoh pers ini punya satu semangat yang sama, pengen Indonesia ini merdeka. Yang pasti yang kedua adalah
kita membawa Indonesia, memberitakan Indonesia ini sebagaimana mestinya. Tidak, dengan kata lain bukan berita hoax ya, bukan secara bohong ya. Sepertinya dulu sempat dilakukan oleh dua tokoh pers kita, namanya ada Franz dan Alex Nurul. Waktu itu mereka ngapain? Ambil berita atau ambil foto pada saat momen proklamasi kemerdekaan. Itu. Tiket masuk sini kan gratis. Terus untuk biaya perawatan dari mana? Nah, untuk biaya perawatan dan juga operasional semuanya kami dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terus pegawai di sini semua ada berapa, Bu? Dan jika ada barang yang rusak, lapor kemana? Nah, untuk pegawai sendiri kita di sini sekitar ada 50 orang. Kalau misalkan ada kerusakan, itu kita harus lapor kemana? Yang pertama, jika kita menemukan ada koleksi dan juga barang-barang yang mengalami kerusakan, kita akan lapor dulu ke teman-teman yang di bagian konservasi. Tim konservasi kami akan melihat dulu apa kerusakannya. Dan misalkan membutuhkan perawatan lebih lanjut atau direparasi, kami harus melaporkan ke kepala kami. Menurut Ibu, kenapa museum ini didirikan di Solo atau Surakarta bukan di Yogyakarta? Ada sejarah khususkah antara kota Solo dengan pers nasional? Oke, jadi kenapa monumen ini ada di kota Solo? Karena dulu kota Solo dan juga tempat ini, gedung ini itu pernah menyatukan jurnalis-jurnalis dari seluruh Indonesia. Saat itu kita masih dalam kondisi yang belum begitu kondusif, masih di awal kemerdekaan. Para jurnalis itu berkumpul ke sini mengadakan kongres dan mendirikan satu organisasi nasional yang namanya adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Waktu itu tepatnya di tanggal 9 Februari tahun 1946. Nah, karena langkah awalnya mulai dari situ, maka museum ini atau monumen ini berdiri di sini juga. Menurut Ibu, kenapa saat ini tidak banyak koran atau majalah yang beredar di masyarakat? Nah, kenapa kok nggak banyak koran dan majalah yang saat ini beredar di masyarakat? Karena untuk sekarang anak-anak muda terutama itu lebih suka membacanya lewat HP atau lewat handphone, lewat gadget gitu ya. Itu sebenarnya satu hal yang sangat disayangkan juga, karena yang namanya surat kabar, yang namanya majalah itu sangat enak untuk dibaca. Karena gini ya, kalau menurut Ibu, lihat hari ini saya baca ini ada berita tentang misalkan tentang berita A, lalu besok pagi atau beberapa hari kemudian ada berita yang mirip sama kemarin kayak habis baca, tapi gimana ya, coba aku mau buka lagi di korannya, oh koran yang ini bisa dicari lagi gitu. Tapi berbeda ketika adik bacanya lewat handphone, tadi udah dibaca tapi kok tadi yang mana ya? Nah, seperti itu. Sebenarnya sangat kasihan juga buat bapak-bapak di luar sana yang setiap hari bekerjanya adalah berjualan koran, berjualan majalah. Menurut Ibu, bagaimana cara meningkatkan minat baca anak-anak seperti kami ini? Nah, meningkatkan minat baca teman-teman. Nah, untuk meningkatkan minat baca teman-teman itu dimulai dari bacaan-bacaan yang ringan terlebih dahulu ya, Dek ya. Seperti mungkin suka membaca majalah anak-anak, majalah bobo, lalu bisa juga saya suka baca cerita. Kalau suka baca cerita, boleh baca novel, boleh baca dulu. Mungkin ada berita-berita pendek di handphone, atau juga mungkin bisa baca-baca novel. Itu mulai dari itu. Apa saran untuk teman-teman UMM Arif Gunung Print? Nah, saran untuk teman-teman di F5 Arif Gunung Print, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa untuk tetap membaca ya teman-teman ya, baik buku bacaan apapun itu, mulai dari buku pelajaran, lalu juga buku bacaan favorit sampai dengan baca buku pengetahuan umum, itu juga bagus untuk teman-teman. Dan yang pasti adalah jangan pernah melupakan sejarah ya teman-teman ya.
Ditunggu kunjungannya di Monumen Pers Nasional. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu